Selamat Ya, selamat siang, selamat siang tim Bu Jati. dari PT Inti Indah. Ya, Selamat siang Bu Dani, dari teman-teman JAL, Pak Fendi dari Inti Indah ya. ya Bu. Ya, terima kasih ya. Maaf terlambat. Nggak apa-apa Bu. Ya, eh, Bapak Ibu, ini kami dari PFA. Ya, selamat siang. Kita buka saja ya, Bapak-bapak. Ini di PFA kami tim pengadaan. Dulu di GM kami adalah Pak Edi Suradi, sekarang udah digantikan. Pak Edi Suradi udah pindah, mutasi ke unit lain, digantikan oleh wakil pemimpin kami sekarang, yaitu Ibu Made Dani Pratiwi. Ya, ini udah hadir. Bapak, Ya, salam kenal Ibu. Pak, Recording in progress. teman-teman Inti Indah yang lain. Ya, Ibu. Terima kasih. Silakan Hari dilanjut Bu Seti. Ya, hari ini kita akan melakukan negosiasi ya Pak. Negosiasi untuk pekerjaan revitalisasi Gedung BNI KC Ternate. Nah, kita dulu kontrak kita nilainya adalah 19 miliar ya. Terus karena pekerjaan belum dimulai di lapangan, terus dari PT Indah meminta penyesuaian harga. Penyesuaian harga menjadi 23 miliar 914 juta. Begitu ya, Bapak-bapak ya. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan negosiasi atas permintaan penyesuaian harga yang Bapak ajukan ya. Nah, ini kan kita sesuai prosedur kita harus melakukan negosiasi ya Pak. Nah, kira-kira ini berapa Pak negonya? Oke, selamat siang Bu Jati. Mohon maaf, perkenalkan saya dengan Sony Bu Jati. Ya, kebetulan saya Dengan siapa Pak? Maaf Pak. Sony Bu. Sony, oh Pak Sony. Ya. Iya, Sony Bu. Kalau Ibu suka ada iya, jadi mungkin di samping saya ada Pak Arief ini sebagai direktur utama kami Bu. Ya, Bu Yeti masih ingat? Iya Pak. Ya. Salam kenal sama Bu Madidani juga, salam kenal Ibu. Ya, terus mungkin ada Pak Fendi juga di bagian tim cost controlnya kita dan sama Pak Sugeng di bagian tim estimate kita, Bu Yeti. Baik Bu, mungkin nanti Pak Sony coba bantu dari juru bicaranya di tim kita Bu, karena beliau yang coba handle project ini ya Bu ya. Dari divisi Pak Sony itu
dari sebagai direktur operasionalnya Bu untuk di Inti Indah. Oh, Itu ya, Bu. direktur operasional ya. Ya. Oke, selamat siang Bu. Jadi begini Bu, sekilas saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya Bu Jeti dan tim dari BNI juga untuk kami coba ada negosiasi pada hari ini Bu. Sebenarnya kami cukup surprise juga Bu karena sudah cukup lama kami mengirim surat dari tahun lalu 28 Januari, kalau di rekor kami 28 Januari 2021 dan baru hampir 1 tahun baru kami baru ditanggapin Bu. Jadi begitu Bu. Jadi sebenarnya begini, dengan berat hati dulu Bu, saya mau cerita sedikit mengenai proses proyek ini ya Bu ya. Jadi biar historinya Ibu ngerti, kita semua tahu gitu loh Bu. Kami baru menerima SPK itu tanggal 31 Desember 2019 ya. 30 Desember 2019 SPK baru kami terima Bu. Untuk pekerjaan BNI Ternate. Terus setelah kami terima SPK 30 Desember, kami melakukan persiapan dan sempat kami sudah melakukan pekerjaan di sana sebenarnya Bu. Jadi kami pekerjaan yang sudah kami kerjakan itu kami sudah melakukan pembongkaran gedung existing, terus land clearing Bu, terus sebagian material pancang sudah kami pesan semua Bu, sudah tinggal kirim. Terus pekerjaan pemagaran tim proyek serta kami sempat menaruh tim operasional kami, project manager kami di sana, asset manager, kurang lebih hampir 1 tahun Bu sebenarnya. Jadi dari pada saat kami terima SPK, kami sudah melakukan pekerjaan sebenarnya di sana. Dan kami walaupun pada saat itu kami disuruh menunggu kejelasan mengenai proses IMB ya. Awalnya proses IMB. Jadi kami sempat menaruh operasional hampir 1 tahun kami menaruh tim kami, manajemen kami di sana Bu. Jadi memang sudah banyak sekali kos yang kami keluarkan di sana. Itu yang pertama. Jadi biar historinya Bapak dan Ibu bisa tahu dulu nih. Terus setelah itu kan COVID Bu. Pada saat COVID ya kami kosongin standby kurang lebih kan hampir 1 tahun, akhir 2020 kami sudah hampir 1 tahun kami sempat standby, kita kosongkan Bu. Jadi sampai sekarang nih sudah kosong dan kami tidak makanya kami mengirim surat 28 Januari 2021 mengenai proses kelanjutan proyek ini Bu gitu. Nah, setelah kami review ya Bu Jeti dan Bu Dani, setelah kami review ternyata sebenarnya kami jujur Bu, dengan honestly kami malah bukan kami mau negosiasi, sebenarnya dengan anggaran yang kami tawarkan terakhir Bu tahun lalu penawaran November ya 2021 dan kami coba comply dengan keadaan saat ini Bu. Jujur kami tidak bisa mengerjakan dengan anggaran segitu kembali Bu. Jadi kami sebenarnya karena apa Bu, pada saat tahun lalu sampai sekarang kan banyak sekali gejolak politik, ekonomi dan kenaikan BBM, terus perang Rusia Ukraina. Jadi mengakibatkan banyak sekali material-material bahan baku yang berhubungan dengan proyek ini bergejolak Bu, dan menaik tinggi sekali Bu gitu. Jadi sebenarnya berat bagi kami untuk mengerjakan proyek ini Bu dengan angka segitu yang terakhir kami tawarkan sebenarnya. Malah sebenarnya kami mau mengajukan sedikit evaluasi kembali Bu sebenarnya Bu. Iya, karena dengan kondisi yang sekarang tuh kami merasa tidak bisa mengerjakan proyek itu dengan anggaran yang kami tawarkan terakhir Bu. Gitu loh, setelah kami komplain dengan keadaan saat ini. Nah, jadi itu masalah kami Bu sebenarnya. Jadi kalau mohon maaf sekali Bu Jeti, jadi ini harus kami sampaikan. Jadi biar Ibu Jeti dan pihak BNI mengerti keadaan kami sekarang ini Bu. Sebenarnya bukan kami mau negosiasi, malah kami sebenarnya mau mencoba berdiskusi, mencoba mengajukan, coba bisa nggak ya direvisi, ditambah sedikit dengan keadaan sekarang gitu loh Bu.
dengan anggaran yang akan kami tawarkan baru gini Bu. Kita mau coba review sama-sama gitu loh Bu Yeti. Baik Pak, ini Ya, bukannya jadi anggaran begitu, Bu yang Yeti. terakhir, halo, bukannya Iya, yang Bu. terakhir yang Bapak tawarkan itu bulan November 2021 ya Pak? Iya Bu, 2021 Bu. Sampai Oh dengan iya. sekarang ini kan sudah sangat cukup. Waktu itu kan belum ada perang Ukraina, belum ada apa segala macam. Jadi kondisi 1 tahun ini, hampir 5 bulan ini sangat mengakibatkan gejolak material bahan baku semua pada naik Bu. Mungkin Bahkan ya Pak Sony, saya potong sedikit. ya, Jadi baik Bu Dani. Ya. penawaran per November Bapak itu 2021 itu 23 miliar 914 juta, betul ya? Iya, iya Bu. Nah, sekarang Bapak ingin mengajukan harga yang baru lagi di luar 23914 ini ya? Iya Bu, kalau boleh Bu, kita malah mau mengajukan review sedikit gitu loh Bu. Bu Zeti, coba saya diinformasikan review dari MK sama perencana ini tertanggal kapan ya? Sebentar ya Bu Dani. Izin menjawab untuk review Kalau dari, oh ya silakan Mas dari Ube. perencana 21 Maret 2022 Bu. Yang paling akhir itu dari perencana 21 Maret 2022. 2022. MK Kalau di MK-nya 10 Januari 2022. 10 Januari 2022 Bu Dani. Baik. Boleh saya jawab ya langsung ya Pak? Boleh Bu Dani. Ya. Ya keinginan Bapak itu ya wajar ya Pak ya. Bisa saya bilang cukup wajar Bapak mengajukan review ya dari posisi Bapak sejak mulai tender, kemudian kondisi seperti ini, terus kemudian di November Bapak coba ajukan, terus sekarang Bapak mau coba ajukan kembali gitu. Nah, namun demikian Pak, kami juga kami itu juga punya kompetensi ya Pak ya untuk menghitung, jadi melakukan analisa harga satuan, kami pun juga punya kompetensinya gitu. Tentunya kami dalam melakukan analisa harga satuan itu juga mempertimbangkan banyak faktor. Seperti juga yang Bapak tadi, faktor-faktor yang Bapak tadi sebutkan pun juga masuk dalam pertimbangan-pertimbangan kami gitu Pak. Jadi angka yang kami hasilkan dari review rasa-rasanya masih di bawah dari angka yang Bapak coba tawarkan di bulan November gitu Pak. Jadi kita mengesampingkan reviewnya perencana maupun MK ya Pak ya, kami pun juga punya kapabilitas untuk melakukan perhitungan terhadap analisa harga satuan ya Pak. Dan ini kita baru lakukan ya, artinya recent ini ya, baru kita lakukan, itu masih di bawah dari harga yang Bapak tawarkan di bulan November. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi kalau Bapak mau coba mengajukan kembali review di atas ini, rasa-rasanya ya jadinya kita deadlock Pak, karena terus terang ya saya sudah pegang harga dari rekan kami yang punya kompetensi untuk menghitung ini memang sudah di bawah dari harganya Bapak di November gitu Pak, yang bisa saya sampaikan. Iya, harga kita kan. Baik Bu Dani, terima kasih Bu untuk ininya. Boleh saya tanggapi sedikit ya Bu ya untuk mengenai ini. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Bu waktunya. Ya, jadi begini Bu, sebenarnya kita sendiri kalau dilihat dari mungkin teman-teman kita yang mungkin sudah mengevaluasi di bulan Januari. Kalau kita lihat Bu, memang perkembangannya itu setelah di Januari sampai sekarang itu banyak sekali yang kenaikan harga, terutama kalau kita lihat adalah pengiriman barang Bu. Mungkin kalau posisinya ini proyek tersebut mungkin bukan di Ternate gitu ya Bu, mungkin ada di daerah Jawa dan sekitarnya, mungkin kita juga tadi mungkin maksudnya Pak Sony tidak
tidak kita belum apa-apa sudah minta naikkan lagi. Sebenarnya enggak sih Bu. Sebenarnya memang ini keadaan yang dimana bahwa transportasi Bu, pekerjaan ini karena ada Ternate dan semuanya itu membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi Bu, seperti material baik itu tiang pancang, baik itu alat pancang, besi, semua itu pengirimannya semuanya dari Jawa ke Ternate Bu, dan itu yang memakan biaya cukup tinggi. Kalau saya pikir kalau boleh dikasih juga kesempatan, kita duduk sama-sama aja nggak apa-apa sih Bu dengan timnya Ibu untuk ini loh, kita benar-benar beli harganya sekian gitu, kita buka-bukaan aja. Memang misalnya contoh, sekarang kalau kita kirim tiang pancang Bu, itu kenaikannya 20-30% material ongkos logistiknya Bu, kira-kira seperti itu. Salah satu kenapa alasan kita minta menaikkan ini. Terus ada satu hal lagi Bu, Bu, ini yang mungkin ini juga saya kemukakan di sini Bu, kebetulan bisa harusnya mungkin tatap muka lebih enak, tapi karena memang belum soal tatap muka, jadi ini kalau saya lihat Bu di dalam proyek ini waktu saya analisa, sebenarnya dalam pekerjaan ini pun kalau misalkan anggap Bu disetujui, nah itu masih ada satu yang namanya CCO lagi Bu, yang sudah diketahui dari awal CCO itu Bu, yang nilainya waktu itu sempat kita hitung bersama 1 M lebih ya. Nah, maksudnya nanti kita juga bingung. Nah, ini sekarang nanti sudah bernegosiasi anggap sama Ibu. Nah, setelah ini kok masih ada CCO lagi. Dan di dalam CCO itu saya juga kurang gitu mengerti prosedurnya, apakah waktu itu kita ajuin udah kenapa tidak dijadikan satu semua sekalian gitu loh. Oh, ini karena ini pekerjaan awal dulu. Nanti pekerjaan awal ternyata memang masih banyak CCO itu yang kita anggap dalam satu sistem perencanaan itu. Mohon maaf ini kalau saya salah bicara, itu misalnya ada salah satu contoh Bu, ada pompa diesel yang harusnya ada tapi di dalam perencanaan itu tidak ada, dan nanti itu sudah diketahui juga oleh perencana kalau tidak salah ya, bahwa itu nanti akan diadakan, dan nanti pengajuannya lagi seperti apa gitu, itu juga saya menjadi concern saya Bu untuk totally supaya proyek ini bisa selesai dengan baik gitu Bu. Dan ada beberapa kita juga pengalaman Bu, waktu kita sampai sekarang pun di BNI yang di Semarang, kita itu CCO itu Bu sudah berlangsung sampai 2 tahun. Hampir 2 tahun loh Bu, sampai terakhir ini baru kita bisa lagi baru CCO-nya saja. Sedangkan kita punya retensinya itu juga masih baru, kita belum bisa ngajuin katanya. Sedangkan proyek itu sudah selesai 2 tahun yang lalu gitu loh Bu. Jadi ada beberapa kekhawatiran itu juga, saya sekalian kemukakan Bu hari ini sama Bu Dani dan Bu Jeti mungkin, bahwa di lapangannya ini sebaiknya bagaimana ya Bu, selain memang kita akan bernegosiasi mengenai yuk sama-sama aja kita duduk memang materialnya mana yang naik, atau saya yang mengada-ngada, atau yuk tunjuk aja suppliernya siapa, kita sama-sama oh ini supplier ini memang semua harga besi naik, dan harga transportasi sih Bu, terutama Bu Dani, transportasi yang cukup signifikan Bu, yang itu yang cukup mempengaruhi daripada kita punya nilai untuk yang kita tawarkan itu sih Bu. Kira-kira ada beberapa hal-hal itu Bu yang kita coba sampaikan dari Dinda, supaya saya juga mau Bu dulu sama-sama menyelesaikan ini semua dengan baik gitu loh Bu, supaya saya juga nggak ada gantung, nggak enak juga gitu sama BNI, ada satu proyek yang gantung yang belum selesai. Itu Bu Dani, terima kasih Bu. Pak Arief, jadi Bapak udah punya hitungan baru? Baru kasaran Bu, jadi kemarin kan saya diinformasikan bahwa mau bernegosiasi. Nah, setelah waktu mau negosiasi tadi saya coba update Bu harganya tadi pagi gitu loh Bu, dan kita coba update berapa apa aja sih yang kira-kira yang naik, yang benar-benar naik ya Bu, karena kan saya juga ngerti pasti dari Ibu, dari tim, biasanya kalau di bank BUMN itu ada tim HPS, kita juga ngerti Bu yang mengecek oh benar nggak sih, masuk di akal nggak sih harganya. Nah itu kita cek yang paling signifikan adalah di transportasi Bu. Jadi kita baru kasaran aja Bu, kalau kasaran itu kira-kira selisihnya itu sekitar 4-5% ya totalnya kira-kira. Ya. Kira-kira Bu, selisihnya gitu loh Bu. Jadi saya langsung kemukakan aja ke Ibu, ngecekkan secara acak Bu. Secara pertama adalah yang paling tinggi adalah besi, semen, beton, karena harga semen beton juga naik, dan logistik Bu, pengiriman material. Itu Bu. Nah, kalau yang 5%-nya itu kita wave aja, maksudnya nggak usah kita ini, tapi kita fokus di angka 23.914 ini gimana Pak? Ini yang sama-sama duduk bareng di angka untuk 23914 ini ya kita petani sama-sama antara timnya Bapak dengan tim saya.
Ya kita coba aja ya Bu ya, maksudnya kita sama-sama, saya coba juga dulu Bu, maksudnya ini kan biar saya eksekusinya di mana gitu loh Bu, untuk supaya bisa di situ gitu Bu. Ya, maksud saya ya sudah kita fokus di 23914 itu kan 4-5%-nya itu ya kita abaikan gitu. Bapak nggak usah coba untuk menaikkan revisi lagi penawaran Bapak, kita tetap di angka 23914. Nah, kita coba tuh duduk bareng-bareng lihat sama-sama antara timnya Bapak dengan tim saya untuk melihat satu-satu gitu Pak. Karena terus terang Bapak nggak naikin pun, ini harga saya sudah di bawahnya Bapak gitu loh. Kan ya kita sama-sama buka aja udah di 239. Iya Bu, saya juga maunya gitu Bu. Gitu loh, maksud saya aku pengen tahu 23914 itu apa sih? Gitu loh, satu-satu. Cuman ya udah Bapak nggak usah naikin lagi yang 5% itu, biar nggak nanti mundur lagi, kelamaan lagi gitu loh Pak. Bu, karena gini, posisi ada di mana ya? Saya posisi di Jakarta, Ibu. Nah, kalau di Jakarta kenapa nggak kita offline aja, Pak? Karena kalau kayak gini online rada susah nih kalau mau lihat satu-satu. Oh, siap, Ibu. Kalau anytime Bu, anytime. Ya, kalau Ibu nanti saya ikut jadwal Ibu aja. Mungkin kalau itu bisa hadir, saya juga lebih enak offline, nggak masalah Bu. Karena salah satu lagi itu Bu, yang tadi saya kemukakan Bu, ada yang namanya CCO yang sudah kelihatan Bu bahwa dari perencanaan ini itu tidak ada dan harus dikerjakan. Itu juga kita sudah ajukan. Jadi maksudnya supaya, mohon maaf ya Bu, saya nggak mau maksudnya ini udah nego sama Ibu sama itu Ibu loh, wah ini pada CCO lagi ada ini apa-apa lagi. Nah saya kemukakan dulu dari awal bahwa ini memang ada gitu loh Bu. Jadi nah yang 23,9 ini udah termasuk CCO itu atau enggak? Belum Ibu. Itu kontrak utamanya, dan dari kontrak utama yang terdiri dari perencanaan, dari gambar dan BQ yang ada itu sudah kita review ulang bahwa ternyata memang ada beberapa ternyata tidak dicantumkan baik dalam gambar dalam BQ juga. Gitu loh Bu. Ya udah Pak, kalau gitu coba sampaikan aja yang CCO-nya seperti apa. Kita ketemu lagi deh. Toh kalau sekarang kita mau diskusi, mau lanjutin juga aku rasa nggak bisa membuahkan hasil gitu ya. Harapan saya satu, nanti kita atur jadwal baru, kita offline, tapi satu di luar CCO kita fokus di ini nih, metanin 23914 ini kenapa angkanya jadi segede itu, nah itu kita fokus di situ aja. Yang 5%-nya tuh aku udah nggak mau hitung lagi, udah tak wave aja, aku nggak mau. Kalau Bapak mau tetap kerja, yang 5%-nya jangan Bapak lagi ini lagi, Bapak ajukan lagi jangan gitu loh. Bapak cuma bisa ajukan yang 23,914 dengan tadi potensi CCO yang ada. Baru saya nanti mau maju lagi duduk kapan kita punya waktu. Gitu ya Bu ya. Ya. Boleh kasih saya waktu Bu untuk kita benar-benar gitu Bu. Boleh Pak. Kami juga nanti coba lihat juga gitu. Kapan Bapak siap, kami siap gitu. Cuman ya jangan terlalu lama Pak. Ini iya Ibu, jangan terlalu lama. Saya juga maunya bisa cepat selesai. Seperti tadi saya Bu mengatakan bahwa jangan gantung-gantung kan nggak enak juga. Supaya saya juga next project-nya kan bisa. Karena tim yang saya taruh, yang saya standby itu kan saya juga bingung Bu. Karena sudah lama kan harus bagaimana gitu kan Bu ngaturnya. Kalau boleh sih Bu, kita minta waktu. Nanti saya coba ajukan lewat ke Bu Jeti bahwa misalnya kita mau cek lagi Bu sekali lagi. Tadi kan terlalu cepat waktunya Bu untuk saya cek semuanya gitu loh Bu. Jadi saya benar-benar matengin apakah benar-benar bisa saya di angka itu gitu loh Bu. Sebelum saya ya intinya gitu Pak. Ya baik Ibu. Kita berhitung yang dari 23914, nggak ada lagi Bapak mau coba yang 5% itu enggak, gitu. Udah itu aja. Kalau Bapak deal dengan itu, kita mau diskusi terkait itu, kita maju. Kalau enggak ya udah, gitu aja.
ya. Ya, ya. Baik, Oke. baik Ibu. Nah, dari teman-teman JEL ada yang itu mau disampaikan nggak, Mas Anto sama siapa nih, Mas Reza, ada yang mau Ya Bu, disampaikan? ada saya sama Maya. Mas Reza nih dari HPS, Bu. Pak. Oh, Reza HPS, Bu. Yang Iya. koas siapa? Dari Koas siapa ini? Mbak Enggi, Bu. Nggak ada namanya. Mbak Enggi. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada. Anto, ada yang mau disampaikan, Anto? Bu, aduh putus-putus ya. Izin Bu Dani, mungkin sedikit menambahkan aja. Kalau dari kami sih prinsipnya, yang penting nanti prosesnya sesuai ketentuan. Sama kalau bisa ini mungkin dari teman-teman Inti Indah, kalau udah ada harga terupdate-nya bisa dikirim dulu ke kami. Jadi mungkin nanti teman-teman APS sebelum meeting bisa mereview dulu sedikit gitu. Siap. Aja. Oke, baik Pak. Baik. Baik, Mungkin Pak. dari saya. Baik, baik. Baik, Pak. Oke ya, nanti Maaf ya, diatur lagi putus-putus. waktunya. Ya. Ya, terima kasih. Itu aja Mbak Zeti ya, kita akhiri ya. Terima kasih ya. Ya, baik, baik, Terima Bu kasih, Dani. terima kasih Bu Jeti. Terima kasih. Bu Naya. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih. Mohon izin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Recording
kasih.